قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. البدعة الحسنة أو السيئة. Bermula ini itu bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, kullu qawlin, setiap perkataan, bermula setiap perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa i'tiqadin, dan keyakinan, la yuwafiqu, yang tidak sejalan, syariat Rasul, akan syariat Rasulullah. Artinya maja'a, akan apa, tidak sesuai dengan apa ja'a yang telah datang bihi dengannya ar-Rasul, oleh Rasulullah. Fahuwa, maka bermula dia, kullu qaul ghairu maqbulin, tidak diterima, indallahi, bagi Allah. Ammal amalu, adapun perbuatan, alladhi yuwafiqu syari'ata, yang sejalan atau sesuai, oleh al-amal syari'ata, akan syariat, akan ajaran Rasulullah. Qalilan kana, sedikit adanya itu al-amal, au kasiran, atau banyak, ma'an niyyatis sahihati, bersama niat yang lurus, yang benar, bersama niat yang benar. Fahuwa, maka bermula dia al-amal maqbulun, itu diterima, indallahi, bagi Allah. Sedikit atau banyak, kalau itu sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah, maka amal tersebut diterima oleh Allah, dengan syarat disertai dengan niat yang benar, yang baik. Wa ba'da hadza, dan setelah ini apa namanya, al-amal alladhi yuwafiqu syari'ah. Azkuru, menyebutkan oleh aku, lakum, bagi kalian, hadisan, akan hadis nabawiyan, hadis Nabi, sahihan, yang sahih. Wa huwa, dan bermula dia hadis nabawi, man sanna fil islami, man, siapa orang, sanna, merintis, fil islami, dalam Islam, sunnatan hasanatan, akan sunnah hasanah, akan rintisan yang baik. Merintis artinya membuat sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Falahu, maka baginya, ajruha, pahalanya sunnah hasanah, wa ajru man amila biha, dan pahala orang amila, yang beramal biha, dengannya sunnah hasanah, ba'dahu, setelahnya man, la yanqusu, tidak berkurang, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka, syai'un, oleh suatu apapun. Rintisan orang ini, daripada rintisan kebaikan, membuat sesuatu yang baru, yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, ini orang mendapatkan pahala dari rintisannya tersebut. Lalu jika diikuti oleh orang-orang sesudahnya,
maka ini yang merintis pertama kali terus mendapatkan pahala karena diikuti oleh orang-orang sesudahnya itu tadi, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Wa man sanna, dan siapa orang sanna merintis bil islami dalam Islam, sunnatan sayyi'atan akan sunnah sayyi'ah, tradisi yang buruk, sesuatu yang baharu, yang buruk. Yang buruk ukurannya adalah yang menyalahi tuntunan ajaran agama, menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, atau menyalahi asar, atau menyalahi ijma'. Disebut dengan apa? Sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah. Siapa orang merintis dalam Islam sunnatan sayyi'atan, akan rintisan yang buruk, fa'alihi, maka atasnya wizruha, dosanya sunnah sayyi'ah, dosanya sunnah sayyi'ah, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang beramal atau mengerjakan biha dengannya sunnah sayyi'ah, ba'dahu, setelahnya, min ghairi ayyang la yanqusu, tidak berkurang, la yanqusu, tidak berkurang, min auzarihim, dari dosa-dosa mereka, syai'un, suatu apapun. Nah, orang yang merintis sesuatu yang baharu dari perkara yang buruk, yang menyalahi ajaran syariat, maka ini orang mendapatkan dosa dari rintisan buruknya tersebut. Lalu apabila rintisannya itu diikuti oleh orang-orang sesudahnya, ini orang mendapatkan dosa terus menerus dari karena diikuti oleh orang-orang sesudahnya, tanpa berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Nah, jadi ini hadis memberikan apa? Pemahaman tentang kebolehan mengkreasi atau membuat sesuatu yang baru dari kebaikan-kebaikan yang walaupun itu tidak pernah ada sebelumnya. Tentu kebaikan yang dimaksud dalam ini adalah ukurannya itu tadi sesuai tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis atau asar dan ijma'. Begitu. Karena itu maka dalam agama ini ada banyak sekali perkara-perkara baharu yang di zaman dahulu tidak pernah ada, atau di zaman Rasulullah tidak pernah ada. Di zaman Rasulullah tidak pernah dikenal, Rasulullah tidak pernah mengerjakannya. Contohnya apa? Sangat banyak, termasuk semua bidang ilmu agama dengan penamaan bidang-bidangnya masing-masing tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah. Ada tafsir, ada ulumul tafsir, ada hadis, ada ulumul hadis. Tidak ada. Itu sebagai sebuah bidang ilmu tidak ada di zaman Rasulullah. Fiqih, ada usul fiqih. Tidak ada itu di zaman Rasulullah. Sebagai sebuah bidang ilmu. Lalu hadis misalkan terbagi kepada 3. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Wa ahlu hadzal ilmi qassamus sunan
ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Itu dalam Alfiyah Al-Iraqi berkata demikian. Wa ahlu hadzal ilmi, dan ahli ini ilmu, para ulama ini ilmu, yang dimaksud ilmu hadis. Qassamu, membagi oleh mereka, ahli ilmu atau para ulama ahli hadis, as-sunan, akan hadis Rasulullah dibagi kepada berapa? 3. Ila sahihin wa dha'ifin wa hasan, kepada sahih, dha'if dan hasan. Siapa yang membagi? Para ulama. Itu sebutkannya begitu. Wa ahlu hadzal ilmi. Di zaman Rasulullah ada tidak? Enggak ada di zaman Rasulullah. Ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, ini hadis maudhu'. Enggak ada. Paham nih? Ya, karena di zaman Rasulullah jelas dari Rasulullah sendiri hadis tersebut disandarkan kepadanya. Nah, jadi pembagian hadis kepada sahih, hasan, dhaif, bid'ah tidak? Bid'ah. Bid'ah hasanah. Bid'ah apa? Hasanah. Tuh, jadi di zaman Rasulullah enggak ada pembagian bidang-bidang ilmu kepada sekian banyak, itu tidak ada. Nah, termasuk yang paling nyata dalam hal ini adalah apa? Tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran. Di zaman Rasulullah belum dibukukan. Proyek pembukuan Al-Quran di zaman Utsman ibn Affan. Lalu di zaman Utsman penulisan Al-Quran tidak ada titik-titik pada huruf-hurufnya, ba, ta, sa, apalagi harokat, tidak ada. Yang membuat tanqiyut al-mushahif, membuat titik-titik dalam mushaf, yaitu dalam beberapa huruf hijaiyah, yaitu siapa? Yahya ibn Ya'mar, Yahya bin Ya'mar, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in. Seorang ulama terkemuka di kalangan siapa? Tabi'in. Bid'ah tidak ya? Bid'ah. Zaman Rasulullah tidak ada Al-Quran dibukukan. Bahkan di kalangan para sahabat setelah dibukukan di zaman Utsman, Al-Quran tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada dhammah, tidak ada titik-titik pada sebagian huruf-hurufnya. Itu jauh belakangan setelah zaman para sahabat. Bid'ah tidak? Bid'ah. Apalagi di zaman sekarang. Quran, ada Quran warna-warni, disebut Quran blok. Ada merah, kuning, hijau, terus apa lagi? Apa Dun? Nah, merah, kuning, hijau, awan. Untuk mengenal apa? Hukum tajwid. Hukum tajwid. Kalau warnanya anu, maka hukum tajwidnya anu. Warnanya anu, hukum tajwidnya anu. Cara bacanya begitu, cara bacanya begini. Bid'ah tidak ada? Bid'ah. Bid'ah itu baik tidak? Baik, walaupun tetap praktik membaca Al-Quran harus digurukan. Tidak boleh belajar sendiri, tidak boleh belajar Al-Quran secara otodidak, menyendiri, yang ada disesatkan setan. Wajib belajar kepada para ahlinya. Demikian pula tafsirnya, wajib belajar kepada para ahlinya.
para ulama mufassirin atau mereka yang ahli dalam membaca kitab tafsir yang dipercaya, yang memiliki sanad yang bersambung kepada guru-guru sebelumnya dan seterusnya. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, amila, telah membuat ba'd tabi'ina, oleh sebagian tabi'in. Tabi'in itu orang-orang daripada murid-murid para sahabat, mereka yang merupakan murid para sahabat Rasulullah. Amila, telah membuat ba'd tabi'in, oleh sebagian tabi'in, amalan, akan suatu perbuatan, lam ya'malhu, yang tidak mengerjakan hu akan amalan ar-rasulu, oleh Rasulullah, wala sahabatu, dan tidak oleh para sahabat. Wa huwa, dan bermula dia amal itu lam ya'malhu ar-rasul, annahu, bahwa dia ba'd tabi'in, dialah ba'd tabi'in awwalu man 'amila al-mihrab, awal orang yang membuat mihrab. Mihrab itu tempat imam seperti ini nih, namanya mihrab. Khusus ruang tertentu peruntukan bagi imam, namanya apa? Mihrab. Masjidur Rasuli, bermula Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lahu baginya Masjidur Rasul mihrabun, mihrab. Masjid Nabi enggak ada mihrabnya. Wala masajidul Madinati, dan tidak pula masjid-masjid di kota Madinah. Kulluha, seluruhnya masajidul Madinah, lam yakun, tidak ada laha baginya masajidul Madinah mihrabun, mihrab, kahakadha, seperti demikian ini. Masjid Nabi, Masjid Nabawi yang dahulu dibuat oleh Rasulullah, tidak ada mihrabnya seperti ini, tidak ada. Itu aja kotak segi empat, nggak ada mihrab di depan khusus, dibuat ruang tertentu bagi imam, atau juga diletakkan di tempat tersebut mimbar untuk khutbah misalkan, tidak ada. Nah sekarang hampir semua masjid ada mihrabnya. Di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman sahabat nggak ada. Masjid-masjid Madinah di masa itu tidak ada mihrabnya. Umar bin Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz, amila mihraban, telah membuat mihrab, ba'da tis'ina sanatan, setelah 90 tahun, min wafatir rasuli, dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat itu, setelah 90 tahun dari wafatnya Rasulullah baru dibuat mihrab. Yang merintisnya siapa? Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Ar-Rashid, salah seorang Al-Khalifatul Rashid. Jadi Al-Khulafa Ar-Rashidun dikenal tidak hanya 4 orang saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termasuk salah satunya ini Umar ibn Abdul Aziz, bahkan termasuk Al-Imam Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Nah, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz ini dikenal seorang yang alim, seorang zuhud, wara', bertakwa kepada Allah, orang saleh. Di antara
para wali Allah yang tinggi tingkatannya, dikenal sangat adil. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau membuat bid'ah. Buat apa? Bid'ah, perkara baharu, merintis sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah dan di zaman para sahabat Rasulullah, yaitu membuat apa? Mihrab. Wa Umar, dan Umar radhiyallahu anhu yatajaddadu lahu thawab, dan Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu yatajaddadu, berbaharu, lahu baginya Umar, as-thawabu, oleh pahala. Kullama, setiap kali, insanun, seorang manusia, amila, yang membuat oleh insan, mihraban, akan mihrab, li masjidin, bagi suatu masjid, yatajaddadu, berbaharu, lahu baginya Umar, al-ajru, oleh pahala, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Masya Allah. Setiap orang sampai sekarang ini membuat masjid yang ada mihrabnya, otomatis dia apa? Mencontoh Khalifah Umar, sehingga Umar bin Abdul Aziz mendapatkan pahala setiap kali ada orang yang membuat masjid dengan ada mihrabnya, terus sampai hari kiamat. Nah, itulah keutamaan orang yang merintis rintisan yang baik dalam ajaran agama ini. Itulah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Tuh, begitu. Masya Allah, pahala besar terus-terusan. Sekarang kalau ada orang merintis perkara buruk, isinya dosa, ngerintis apa? Goyang, ngebor, diikutin oleh orang-orang sesudahnya. Akhirnya orang-orang sesudahnya pada bikin juga. Ada goyang apa lagi? Bebek, goyang itik, goyang apa lagi? Apa dun? Nauzubillah. Yang merintisnya yang pertama kali terus-terusan dapat dosa. Kalau orang ini diikuti oleh orang-orang sesudahnya dalam keburukannya tersebut. Nauzubillah. Nah, inilah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi wala yanqusu min ujurihim syai' wala yanqusu min awzarihim syai', dan tidak berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam bishawab.